Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-thani at-tawqidu. Berkata al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan berikutnya dari tawabi', yaitu at-tawqidu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wat-tawqidu wa huwa imma lafdhiyun. Tawabi yang kedua yaitu at-tawqidu. Dan tawqid itu dapat berupa tawqid lafzi. Nahwu contohnya, akhaka innamal la akhalahu. Ya, yang pertama contohnya adalah pengulangan lafaz isim, yaitu akhaka. Di sini akha di sini adalah isim, maka yang diulang adalah ya isim. Ya, teruslah bersaudara. Ya, sesungguhnya barang siapa yang tidak memiliki saudara, ya, nanti akan ada lanjutannya. Wa nahwu, kemudian contoh berikutnya, ataki lahiquna ihbisi. Ya, telah mendatangimu orang-orang yang menyusul. Maka berhentilah. Nah, di sini yang diulang adalah fi'il, yaitu ataki dan ihbisi. Wa nahwu, kemudian yang berikutnya, la abuhu bihubbin atau la abuhu bihubbi bathnata innaha. Ya, tidak perlu aku menampakkan cintaku kepada Bathnah, sesungguhnya dia. Nah, di sini yang diulang adalah huruf la. Wa laisa minhu dakka wa saffa. Dan pada firman Allah yaitu surat Al-Fajr di akhirnya yaitu dakka dan saffa itu bukan merupakan tawqid lafzi menurut pendapat Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Ats-tsani minat tawabi'i at-tawqidu. Yang kedua dari at-tawabi' yaitu tawqid. Wal muradu bihi al-muakkidu. Yang dimaksud tawqid di sini adalah muakkid, ya, sesuatu yang memberikan penekanan bi kasril kafi, dengan mengkasrohkan kaf yang ada pada al-muakkid. Min itlaqil masdari muradan bihi ismul fa'ili. Sehingga at-tawqid itu ya sama saja ya kita menyebutkan masdar, namun yang dimaksud di sini adalah isim fa'il. Ya, jadi isim fa'ilnya yaitu muakkid. Wa yuqalu at-ta'kidu bil hamzati. Ada juga yang menyebutkannya bukan tawqid, tapi at-ta'kid dengan hamzah. Wal awwalu afsahu. Namun yang pertama yaitu tawqid itu lebih fasih. Kama fil qamusi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam al-qamus. Wa huwa qismani. Dan tawqid itu ada dua jenis. Lafdhiyun wa huwal muradu huna. Yang pertama adalah tawqid lafdhi, dan itulah yang dimaksud di sini. Wa ma'nawiyun, dan yang kedua adalah tawqid ma'nawi. Wa ya'ti insya'allahu, yang nanti akan datang penjelasannya insya'allah. Fal lafdhiyu i'adatul lafdhil awwali bi'ainihi. Tawqid lafzi adalah pengulangan lafaz yang pertama dengan
lafadz kata itu sendiri. Sawa'an akanasman. Ya, baik lafadz itu berupa isim. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, akhaka innamal la akhalahu kasa'in ilal hayja bighairi silahin. Ya, teruslah bersaudara, sesungguhnya siapa yang tidak memiliki saudara, sebagaimana seseorang yang menuju ke medan perang tanpa membawa senjata. Kita lihat catatan kaki, al-hayja bil maddi wal qasri. Nah, al-hayja itu bisa dijadikan mamdud, ya. Al-hayja'u seperti itu, atau maksur seperti ini, al-hayja, tanpa ada hamzah di belakang. Wa huna bil qasri, sedangkan di sini itu ya maksur. Wa hiya al-harbu, yang dimaksud adalah perang. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, inna harfun musyabbahun bil fi'li yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Inna adalah isim yang diserupakan dengan fi'il yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Man, ya, man di sini ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna. Dan man di sini adalah isim mausul yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasabnya isim inna. La akhalahu la nafiyata lil jinsi. Ya, la yang ada pada la akhalahu adalah la nafiyah lil jinsi. Wa akha ismuha, sedangkan lafaz akha adalah isim la. Lahu khobaruha, sedangkan lahu adalah khobar la. Wal jumlatu la mahalla laha silatun. Ya, sedangkan jumlah tersebut itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, merupakan silah mausul. Kasa'in jarrun wa majrurun khobaru inna. Kasa'in adalah jar majrur yang menempati kedudukan khobar inna. Ilal hayja bi ghairi, ya, dan kata dan susunan ilal hayja dan bi ghairi jarrani wa majrurani muta'alliqani bisa'in, merupakan kedua atau dua jar majrur yang terikat dengan sa'in. Wa ghairi mudhafun wa silahin mudhafun ilaihi, dan lafaz ghairi adalah mudhaf dan silahin adalah mudhafun ilaihi. Kita kembali ke atas. Fa akhaka maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban. Maka di sini lafaz akhaka adalah maf'ul bih untuk fi'il yang wajib dihapus. Li'annahu min babil ighra'i. Ya, karena ini termasuk dalam pembahasan ighra'. Ya, uslub ighra'. Nah, uslub ighra' itu biasanya ajakan untuk berbuat baik. Nah, di situ ada suatu fi'il yang wajib dihapus sebelum isim yang mansub ini. Ya. Takdiruhu, yang takdirnya ilzam akhaka mathalan. Ya, contohnya ilzam. Ya, biasanya memang yang dipakai ilzam untuk uslub ighra'. Ya, teruslah bersama saudaramu. Teruslah bersaudara. Wa huwa mansubun bil alifi. Akha di sini mansub dengan alif li'annahu minal asma'il khamsati. Karena akha itu termasuk al asma'ul khamsah. Wal kafu mudhafun ilaihi, sedangkan kaf adalah mudhaf ilaih. Wa akhaka ats-tsani taukidun lafdhiyun. Sedangkan ya akhaka yang kedua itu merupakan taukid lafzi. Am kana fi'lan wahdahu au ma'a fa'ilihi. Kemudian bisa juga berupa fi'il. Ya, fi'il satu saja, fi'ilnya saja, atau fi'il bersama fa'ilnya.
Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan penyair, fa aina ila ainan najatu bi baghlati ataki lahiquna ihbisi ihbisi. Fa aina ila ainan najatu bi baghlati ataki lahiquna ihbisi ihbisi. Ya kemanakah ya jalan, ya kemanakah pergi dengan ya terburu-buru dengan cepat menggunakan ya bigholku. Ya bighol itu campuran antara kuda dan keledai. Ya dengan bigholku, maka hendak kemana engkau pergi dengan terburu-buru menggunakan bigholku. Ya telah menyusulmu, ya telah mendatangimu orang-orang yang menyusul, maka berhentilah. Kita lihat catatan kaki. An-najatu biha it-ta'nifi. Ya, an-najah di sini itu dengan adanya ya ta'nif. Ya. Kemudian wa fi syarhil fakihi, sedangkan di syarahnya al-fakihi an-naja'u ya bil maddi dengan mamdud. Wa huwal isra'u, ya maksudnya adalah ya terburu-buru, tergesa-gesa atau dengan cepat. Kita lihat lanjutannya, i'rabuhu, dan i'rabnya fa aina al-fa'u bihasabi ma qablaha. Ya fa di sini itu menyesuaikan i'rab yang sebelumnya. Wa aina ismu istifhamin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyatil makaniyyati muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin. Dan aina adalah isim istifham yang mabni dengan fathah, yang menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf makan, yang dzaraf tersebut ya terikat dengan fiil yang dihapus. Yadullu alaihi siyaqu, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah ya susunannya, urutannya. Wat taqdiru, dan takdirnya fa aina tadhhabu, ya maka kemana engkau pergi. Ya, walau ja'altahu fi mahalli jarrin bi harfin muqaddarin yadullu alaihi ma ba'dahu fala ba'sa. Atau jika aina itu ya engkau jadikan menempati kedudukan jar dengan huruf yang dihapus ya atau diperkirakan, yang ditunjukkan apa yang setelahnya, maka itu pun tidak mengapa. Wat taqdiru, dan takdirnya fa ila aina ila aina, itu pun juga boleh. Jadi dianggap majrur dengan ila yang dihapus. Maka ila aina khobarun muqaddamun. Maka ila aina adalah khobar yang diperkirakan. An-najatu mubtada'un muakhkharun. Sedangkan an-najah di situ mubtada' yang diakhirkan. Bi baghlati jarrun wa majrurun muta'alliqun bin najati. Sedangkan lafaz bi baghlati adalah jar majrur yang terkait dengan kata an-najah. Kita kembali ke atas. Qauluhu ataki fihi taukidul fi'li bil fi'li. Pada lafaz ataki itu terdapat taukid fi'il dengan fi'il. Wallahiquna fa'ilun. Allahiquna adalah fa'il. Atakil awwalu, atau wallahiquna fa'ili atakil awwali. Maka allahiquna adalah fa'il untuk ataki yang pertama. Wathani ji'a bihi littaukidi. Sedangkan ataki yang kedua itu didatangkan untuk taukid. Fala fa'ila lahu. Maka di situ ataki yang kedua tidak memiliki fa'il.
Wa fi qawlihi ihbisi ihbisi, sedangkan pada ucapan penyair ihbisi ihbisi, waqa'al fi'lu tsani ma'a fa'ilihil mustatiri tauqidan lil awwali ma'a fa'ilihi. Maka fi'il yang kedua yaitu ihbisi itu ya datang atau diletakkan bersama fa'ilnya yang mustatir. Ya, untuk menjadi taukid bagi ihbisi yang pertama bersama fa'ilnya. Amkana harfan, atau yang ditaukid lafzi itu bisa juga berupa huruf. Kaqauli syairi, sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, la abuhu bihubbi bathnata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhudan. Ya, tidak, aku tidak perlu ya, menampakkan cintaku kepada Bathnah. Sesungguhnya ia telah ya, mengambil janji setia kepadaku. Kita lihat catatan kaki. La abuhu, maksud dari la abuhu, la ufshi wa la udhiru. Ya, aku tidak menampakkan. Bathnata hiya bathinata. Ya, bathnatu itu aslinya adalah bathinatu. Walakin ya tusarrafu fismiha tamlihan. Ya, namun ya diubah namanya dari bathinah menjadi bathnah untuk memperindah namanya. I'rabuhu, dan i'rabnya la harfu nafyin. Ya, i'rabnya la adalah huruf nafi. La taukidun lil awwali, sedangkan la yang kedua adalah taukid untuk yang pertama. Abuhu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib istitar, yang takdirnya adalah ana. Bihubbi jarrun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li abuhu wa huwa mudhafun. Sedangkan bihubbi adalah jar majrur yang terikat dengan fi'il abuhu, dan dia adalah mudhaf. Wa bathnata mudhafun ilaihi majrurun bil fathati. Bathnata adalah mudhaf ilaih yang majrur dengan fathah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi lil alamiyyati wat ta'nifi. Karena bathnah ini itu mamnu' minas sarf dengan dua illah, yaitu illah alamiyah dan at-ta'nif. Nanti akan ada pembahasannya pada al-mamnu'u minas sarfi. Inna harfun musyabbahun bil fi'li yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Inna adalah huruf yang diserupakan dengan fi'il yang menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wal ha'u ismuha, dan ha yang ada pada inna adalah isim inna. Wa jumlatu akhadat fi mahalli raf'in khabaru inna. Sedangkan jumlah akhadat itu menempati kedudukan rafa'nya khabar inna. Alayya jarrun wa majrurun muta'alliqun bil fi'li akhadha. Ya. Sedangkan alayya adalah jar majrur yang terikat atau terkait dengan fi'il akhadha. Mawathiqan maf'ulun bihi mansubun. Ya. Sedangkan mawathiqan itu adalah maf'ul bih yang mansub. Wa qad nunuhu lid-darurati. Ya. Sedangkan ada nun atau tanwin di belakangnya itu karena adanya darurat syair. Ya, artinya hanya untuk rima saja. Wa illa fahaqquhu al-man'u minas sarfi. Kalau ini bukan darurat syair, tidak boleh dibaca mawathiqon. Ya, karena mawathiqon itu harusnya mamnu' minas sarf. Ya, dia syighah muntahal jumu'.
mafa'ilu. Maka seharusnya mamnu' minas sorf, mawathiqo. Ya, tapi ini karena darurat syair jadi boleh. Wa uhudan ma'tufun ala ma qablahu. Sedangkan uhudan adalah diatofkan kepada yang sebelumnya. Kita kembali ke atas. Thumma dzakarul musannifu rahimahullahu annahu laisa min ta'kidil ismi qauluhu ta'ala. Ya, kemudian musannif Ibnu Hisham rahimahullah itu menyebutkan bahwa firman Allah Ta'ala berikut itu bukan merupakan taukid isim. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Nah, menurut Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, ayat ini bukan merupakan taukid. Li'anna ma'na dakkan dakka ay dakkan ba'da dakkin. Karena ya firman Allah Ta'ala dakkan dakka itu maksudnya adalah dakkan ba'da dakkin. Ya, di goncangan setelah goncangan. Wa anna dakka qurrira 'alaiha hatta sarat munkhafidatal jibali. Ya, bahwa guncangan tersebut diulang-ulang kepada sang bumi sampai-sampai gunung itu menjadi rata. Wa 'ala hadza fahuwa halun. Oleh karena itu dakka itu bukan taukid tapi dia adalah hal. Waddakku huwa hattul waddakku huwa hattul murtafi'i wattasfiyati. Ya, ad-dakku itu maksudnya menggoncang, itu adalah diletakkan di atas atau dinaikkan, dilambungkan, kemudian dihempaskan. Ya. Wa makna wal malaku saffan saffa. Dan makna ayat yaitu sedang malaikat berbaris-baris. Ai tanzilu malaikatu kulli sama'in. Ya, artinya malaikat dari tiap-tiap langit itu turun. Fayasuffuna saffan ba'da saffin ya muhtiqina bil jinni wal insi. Ya, maka maksudnya ya mereka para malaikat itu bersaf-saf. Ya, bersaf-saf atau berurutan, ya persaf. Ya, kemudian mengelilingi para jin dan manusia. Wa 'ala hadza fa huwa halun aidan. Oleh karena itu saffan saffa itu juga merupakan hal. Wadh-dhahiru anna qawlahu ta'ala dakkan dakka min babit tawkidi. Namun dari zahirnya firman Allah Ta'ala dakkan dakka itu menurut pengarang yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau berpendapat bahwa ini termasuk taukid. Wa 'alaihi katsirum minan nuhati. Dan ada banyak ahli nahwu yang berpendapat seperti ini, yang berpegang pada pendapat ini. Kita lihat catatan kaki. Nah, ada pada Mujibun Nida lil Faqihi. Kita dapat melihatnya pada kitab Mujibun Nida, tulisannya Al-Faqihi. An-Nida. Kemudian wajara alaihi Ibnu Hisyamin nafsuhu fi kitabihi Syudzuridz Dzahabi atau Syudzurudz Dzahabi. Demikian juga Ibnu Hisyam sendiri itu pada kitab beliau Syudzurudz Dzahab itu berpendapat bahwa ini pun juga
termasuk pembahasan taukid. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, syarhu syudzuriz zahabi. Dapat dilihat pada syarah syudzuruz zahab. Li'anna ad-dakka fil qiyamati marratan wahidatan. Mengapa? Karena guncangan pada hari kiamat itu sebetulnya hanya satu kali saja. Bidalili qawlihi ta'ala. Yang menjadi dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, yaitu wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali bentur. Ya, ada dakkatan wahidah di situ. Fayakunul lafdzus tsani muakkidan lil awwali. Maka pada surat Al-Fajr tadi, itu lafadz dakkang yang kedua itu merupakan ya taukid untuk dakkang yang pertama. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala saffan saffa, fadh-dhahiru annahu laisa bitaukidin. Ya, adapun yang kedua saffan saffa, itu kalau dari zahirnya itu memang bukan merupakan taukid. Bal huwa halun ala ma taqaddama. Ya, dan itu merupakan hal sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ai mustaffina, yaitu orang-orang yang atau datang dalam keadaan bersaf-saf. Au dhawi sufufin katsiratin, atau para pemilik saf yang banyak. Wallahu a'lamu. Ya, dan Allah yang lebih mengetahui. Allahu a'lam. Kita lihat catatan kaki. Hadza mabniyun ala qaulihim. Ya, pendapat ini pendapat bahwa dakka dan sofa itu bukan merupakan taukid, tapi hal itu dibangun dari ucapan para ahli nahwu, yaitu inna maji al-hali masdarun ghairu maqisin. Ya, bahwa penggunaan masdar sebagai hal itu tidak dapat atau bukan merupakan suatu qiyas, atau dapat juga diterjemahkan tidak fasih. Ya, tidak fasih kita menggunakan masdar itu untuk hal. Ya. Wa annahu la budda min ta'wilihi biwasfin. Ya, bahwa tidak boleh kita menggunakan masdar sebagai hal, tapi harus ditakwil sebagai wasf, sifat, ya, atau sebagai isim mushtaq misalnya nanti. Was-shawabu annahu maqisun. Namun yang benar bahwa penggunaan masdar sebagai hal itu sesuatu yang dapat dikiaskan, sesuatu yang fasih. Mengapa? Likathrati wurudihi fi afsahi kalamin. Ya, karena dapat banyak kita temui di dalam ya, kalam yang paling fasih. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim. Wala da'iya lit-ta'wili. Ya, kalau sudah ya, digunakan dalam Al-Qur'an, maka tidak perlu bagi kita untuk menakwilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, summa inni da'autuhum jihara. Ya, kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Dan jihara ini masdar. Ya, masdar. Wa qala ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, dan tama'an dan khaufan itu merupakan masdar juga, namun digunakan dalam atau sebagai hal di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, zulman di sini juga masdar yang menjadi hal. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya. Ya, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, tidak halal bagi kamu ya memusakai wanita dengan jalan paksa. Maka di sini karhan di sini juga merupakan masdar yang menjadi hal. Maka yang betul adalah ini ucapan yang fasih. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.